Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Ramadan adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangatlah istimewa untuk kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Ramadan bukan hanya kita diperintahkan untuk menjalankan yang namanya ibadah puasa, akan tetapi di dalam itu semuanya banyak sekali hal-hal yang terkandung yang sangat luar biasa sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Satu ketika ada seorang wartawan bertanya kepada seorang pengusaha dengan sebuah 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, wartawan ini mengajukan pertanyaan kepada seorang pengusaha ini. Berapakah usia Bapak? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak anak yang Bapak miliki? Dan yang ketiga, berapa besar jumlah harta yang Bapak miliki? Kemudian seorang pengusaha ini menjawab, sesungguhnya harta yang saya miliki tidak lebih dan tidak kurang daripada 5-10 juta. Kemudian pertanyaan yang kedua, usia berapa? Pengusaha ini menjawab bahwa usianya barulah sekedar 7-10 tahun. Berapa banyak anak yang Bapak miliki? Pengusaha itu menjawab bahwa anak yang dimiliki hanyalah 1 orang. Kemudian wartawan ini merasa terheran dengan apa yang menjadi sebuah jawaban yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Maka dengan secara gamblang dan secara jelas pengusaha ini menjelaskan, kenapa saya mengatakan bahwa harta yang saya miliki barulah sekedar 5-10 juta. Karena selama ini, mungkin selama Allah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada dirinya, bahwa hanya sekedar 5-10 juta saja harta yang bisa disedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan umur, pengusaha tersebut mengatakan bahwa usianya barulah sekedar 7-10 tahun. Mungkin selama banyaknya usia yang Allah berikan, akan tetapi baru 7-10 tahun yang bisa dipergunakan hanya untuk beribadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dia menjawab anaknya hanya 1? Mungkin banyak sekali anak yang dia miliki. Akan tetapi banyak dari sekian banyak anak yang dimiliki, mungkin hanya sekedar 1 yang akan menjadi sebuah penerus dalam sebuah langkah dalam hidupnya. Bahkan mungkin hanya 1 anak yang mampu menyelamatkan dan mampu bisa mendoakan orang tuanya ketika dia sudah tiada. Harta akan menjadi rebutan. Akan tetapi anak yang soleh dan solehah itulah yang akan mampu menyelamatkan diri daripada seorang pengusaha itu dari pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengusaha itu adalah diri kita semuanya.
Atau mungkin jangan-jangan itu adalah diri kita. Sekian lama Ramadan berjalan, banyak sekali yang kita sia-siakan di bulan suci ini. Bukan menambahkan sebuah amaliyah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemaksiatan yang sering kita lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita semuanya tentang sebuah keistimewaan di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fir Ramadan, latamannau an takuna kullaha sanata Ramadan." Kalau saja umatku itu tahu apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, pasti mereka akan berharap dan senantiasa terus berharap bahwa setiap tahunnya adalah bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi sebuah hal yang menjadi harapan untuk kita semuanya? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita kembali, di annal hasanata mustami'ah. Karena sesungguhnya segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, semuanya terkumpul menjadi sebuah nilai-nilai amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata maqbulah, dan segala ketaatan kita, ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pasti Allah akan menerima apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Bukan hanya dengan ibadah sholat kita, bukan hanya dengan ibadah puasa kita, akan tetapi sesuatu hal yang kecil pun ketika kita lakukan sebuah nilai ibadah di bulan Ramadan ini, maka semuanya itu akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amaliyah yang kita lakukan. Adapun hal yang ketiga, wad-da'awatul mustajabah. Segala bentuk pengharapan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah akan menerima dan Allah akan mendengarkan setiap perintihan dan permintaan kita. Bukan hanya sebuah nilai-nilai kebaikan di dunia yang kita harapkan dalam sebuah doa, akan tetapi kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah nilai-nilai kebaikan dan kebahagiaan ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Pendengar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keistimewaan yang keempat di bulan Ramadan ini? Adapun keistimewaan yang keempat di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadzunuba maghfurah. Segala bentuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan, segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa kecil maupun dosa besar, ketika kita ketika kita mengadakan kedua tangan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merindukan akan rintihan kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah pasti akan mengabulkan serta mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Adapun hal yang terakhir, bahwa sesungguhnya keistimewaan Ramadan ini, di mana orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dia melaksanakan ibadah puasa mulai di pagi hari sampai menjelang sore hari. Dia laksanakan tadarus Al-Quran, dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya adalah termasuk daripada orang-orang yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.
pendengar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, dalam pertemuan kita dalam kesempatan kali ini, betapa besarnya hikmah dan keistimewaan yang terkandung di bulan Ramadan. Kita pergunakan Ramadan pada kesempatan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah tahu apakah diri kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang pada kali ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang sukses menjalankan Ramadan, sehingga kita mencapai sebuah tingkatan, yaitu tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya terus berdoa dan bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebuah harapan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.